Ya, Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air. ya, Dan Nas, tadi ada pertanyaan dari Umi betul. Muslimah. Namun sebelum kita jawab, kita Hmm. undang dulu penelpon ya. Ya, silakan nanti Ya, yang ingin bergabung. Yuk, boleh. di mana Nas? Ya, menghubungi kita di 0617944282. Ya, atau melalui SMS di 0852711535. Ya, Gimana? Ya, ya, ada kita penelpon angkat dulu. penelpon yang sudah Ya. terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, dengan dengan siapa di siapa mana? dan di mana? Wabarakatuh ya dari hamba Allah di Malang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, saya mau tanya Pak Ustaz, Mm-mm. kalau kita belum mandi junub, bolehkah kita berzikir? Mm-mm. Kemudian kalau waktu habis sholat tahajud itu masih boleh berzikir enggak? Itu yang Ya, pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau baca Al-Quran, apakah harus kita berwudu Mm-mm. atau tidak? Ya. Itu Pak Ustaz. Syukron. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 pertanyaan nih. Kedua apa tadi? Kedua, ketika setelah salat tahajud, Ustaz ya, Iya, berzikir bolehkah berzikir gitu? Berarti sama 3 ya. wudhu ketika baca Al-Quran. Ya udah, Ustaz, kita satu-satu. Ya, pertama dari Umi Muslimah tadi. Bolehkah istri itu Menakut-nakuti suami. suami? Misalnya kalau nggak mau sholat, udah tidur di Di emperan lantai aja gitu atau ya. di emperan. Gitu. Ya, umum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kemudian bagi suami yang tidak sholat kemudian ditakut-takuti? Tergantung Mm-mm. nakut-nakut ini apa kalimat yang diucapkan. Seandainya ucapan menakut-nakuti itu contohnya misalnya orang yang tidak melakukan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya misalnya. Menakut-nakuti ya unsurnya ya. Kalau dia unsur menakut-nakutinya dengan perkataan yang benar dan itu diperbolehkan. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalnya 70 tahun sekali satu rakaat sama dengan 70 tahun kalau ketika meninggalkan disiksa dalam neraka misalnya contoh. Dan itu tidak ada berdasarkan dalil, Mm-mm. maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Iya. Orang yang kemudian berdusta mengatasnamakanku maka dia akan tempat duduknya lebih utama di neraka nanti. Iya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka ketika ucapannya itu nakut-nakutinya benar, Mm-mm. maka itu diperbolehkan. Iya. Karena bentuk dalam Al-Quran itu kan ada dua. Targhib dengan tarhib. Iya. Menakut-nakuti dengan memberitakan gembira. Mm-mm. Sama juga dengan neraka dengan surga. Neraka itu kenapa kemudian dikatakan ngerinya neraka? Kan menakut-nakuti dia Iya. secara sederhana bahasanya. Kemudian bagaimana nikmatnya surga? Kan mengiming-iming Iya, iming-iming. atau mengatakan fadilahnya. Jadi bentuk orang yang mau beribadah itu agar konsisten dikatakan at-targhib wa tarhib adalah kita jelaskan tentang siksaan, Iya. nakut-nakutinya, atau kita jelaskan rewardnya, hadiahnya, ataupun apa yang kita harapkan surganya, agar dia mau termotivasi. Jadi bolehkah? Boleh ketika dia tidak berdusta. Iya. Contohnya misalnya kalau kata Pak Selamat tadi, kalau seandainya tidak sholat tidur di emperan, ya kalau benar boleh, ya kan? Kalau benar itu boleh. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa tuh Pak Selamat? Ya, nyuruh sholat id itu semangat kali nih istri ini. Ya. Tapi kalau sholat 5 waktu biasa aja. Nah ini tetap juga mindset para istri juga keliru kalau dia seperti ini. Sholat id itu secara hukum sunnah. Iya. Ya, biarpun kita anjurkan bagi suami-suami yang malas mau dijewer-jewer situ, dicubit-cubit ya kan. Tapi itu secara hukum sunnah. Sementara sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Iya. Dan itu kewajiban kalau ditinggalkan maka jatuh kepada dosa. Ketika ditinggalkan jatuh kepada dosa. Sementara sholat id apakah dosa ketika ditinggalkan? Enggak. Biarpun kedua-dua mendapatkan pahala. Tapi yang satu ditekankan ketika ditinggalkan berdosa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita para istri hendaklah mengutamakan yang utama. Dalam artian mana yang wajib. Itu yang benar-benar kita perintahkan kepada para suami kita, itu kita awasi terus para suami kita sudah melakukan sholat atau belum. Iya. Karena itu adalah satu kewajiban. Iya. Wallahu ta'ala misal.
Ya, kita masuki ke pertanyaan dari hamba Hamba Allah Allah. tadi. Di mana? Belum mandi junub, bolehkah berzikir? Iya. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah bagi kita yang berjunub membaca zikir kepada Allah? Boleh. Tidak ada halangan kemudian orang yang berzunub tidak boleh. Kita mau tidur misalnya, apakah kita tidak boleh membaca doa tidur? Tidak, dalam artian tidak. Tapi bagi kita yang berzunub itu disunnahkan untuk berwudu, Iya. ya kan? Untuk mensucikan secara ringan kita berwudu. Kemudian baca zikir kah? Boleh. Untuk membaca zikir seperti mau tidur, doa bangun tidur dan sebagainya, atau ketika terbangun membaca ayat Al-Qur'an misalnya ketika kita diganggu atau merasa tidak nyaman baca kul a'udzu birabbin nas dan kul yang lainnya. Bolehkah? Boleh. Sunnah misalnya ketika bangun tidur itu kemudian kita membaca surah Al-Imran, ya kan, dan surah Al-Baqarah. Bolehkah? Iya. Boleh. Jadi bagi kita yang kemudian dalam keadaan junub, mungkin baru berhubungan suami istri, atau bagi kita yang dalam keadaan haid atau nifas, bolehkah berzikir? Boleh. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya Ya, ketika yang kedua selesai. kita tahan dulu Ustaz sampai ada Oke, penelpon. kita angkat dulu Kita penelpon. tumbuk dulu pertanyaannya Ustaz. Ya, halo, Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Salam dengan hamba Allah di Jawa Tengah. Silakan Ibu silakan. pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ini Ustaz pertanyaannya yang pertama saya menanyakan arti jazakallahu khairan tabarakallah dan berbukti itu artinya apa Ustaz? Iya. Biar saya bisa membaca gitu. Iya. Iya. Nah, yang kedua kan saya siap membaca surat di awal surat itu kan ta'awudz dan jelas. Iya. Tapi di pertengahan surat itu kalau melanjutkan bacaan yang kemarin gitu ya, saya cuma membaca ta'awudz, nggak membaca bismillah. Iya. Kan saya kebetulan lagi ngaji tajwid. Nah, ustadznya nanya sama saya, dalilnya mana gitu. Sama saya tidak membaca bismillah, itu cuma ta'awudz. Nah, saya kan ditanya dalilnya, saya jawab saya cuma ngikutin ustadz yang biasanya kalau baca pertengahan surat itu cuma baca ta'awudz gitu. Iya. Iya. Biar saya bisa menjelaskan sih dalilnya gitu. Ada dalilnya nggak Ustaz ya? Iya, terima kasih Ibu sudah Iya. pahami pertanyaan. Ya, itu aja Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu yang ada di Jawa Tengah ya. Ya, jadi sebelum kita jawab pertanyaan Ibu, kita jawab dulu pertanyaan dari hamba Allah yang di mana tadi pertama? Yang Ya sebelumnya lah. Ya Ustaz, mungkin saya dijawab secara singkat Ustaz, karena di Iya. segmen ketiga. Pertanyaan yang kedua tadi setelah Tahajud sholat ya? tahajud berzikir. apakah ada zikir? Ah, Ya. Kalimat zikir itu tadi kepada Ibu ya. Zikir itu kan secara kalimat dia umum. Iya. Ya Iya. zikir. Apa zikir yang dibaca. Nah, apakah boleh membaca zikir setelah sholat tahajud? Pada asalnya zikir itu dibaca kapan saja. Apakah setelah sholat tahajud, selesai sholat sunnah, atau ketika kita tidak punya aktivitas apa-apa, Iya. dianjurkan untuk membaca zikir. Nah, kalau seandainya zikir khusus itu tidak ada. Iya. Apakah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing, dan itu adalah zikir setelah sholat fardu. Salat Sholat fardu. fardu ya. Akan tetapi zikir secara umum bolehkah kita mengatakan Allahu akbar tidak berdasarkan terikat kepada bilangan, atau kita mengucapkan astagfirullah untuk mensucikan jiwa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bolehkah? Boleh. Dan itu tidak dilakukan saja pada setelah sholat tahajud, tapi waktu kapan saja kita itu dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah taala bersama. Ya Ustaz, Iya. secara singkat saja Ustaz. Yang Baca ketiga? Al-Qur'an tanpa wudu, boleh atau Baca Al-Quran tanpa wudhu itu pertama khilaf di kalangan para ulama. Akan Iya. tetapi secara adab bagi kita adalah untuk bersuci. Untuk bersuci. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Bahwasanya tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Biarpun dikatakan para ulama mentafsirkan al-mutatahharun atau orang yang suci itu maksudnya adalah malaikat yang membawa wahyu.
ya kan, malaikat yang suci yang membawa wahyu. Nah, akan tetapi para ulama sebagian mengatakan ini adalah dalam keadaan suci. Jadi dianjurkan adab di dalam bagi kita membaca Al-Quran. Apakah harus dalam keadaan suci? Secara adab iya benar. Tapi bagi kita yang kemudian muslimah, contoh bagi kita muslimah ya, yang dia haid misalnya, bagaimanakah? Maka para ulama menganjurkan Al-Quran yang menggunakan arti. Karena tidak mutlak ketika kita menyentuh adalah yang disentuh adalah kalimat artinya. Jadi bukan nas, bukan teks asli Al-Qur'annya. Itu yang dianjurkan para ulama. Karena khawatirnya hilang hafalan dan sebagainya. Ustaz, singkat aja Ustaz. Arti dari tabarakallah dengan barakallahu fik. Ya, tabarakallah wa barakallahu fik ini kalimat dengan arti yang sama ya, dengan bentuk sighah atau redaksi yang berbeda, ya kan? Tapi artinya sama. Barakallahu fik adalah mudah-mudahan Allah memberkahimu. Kemudian tabarakallah tadi, satu lagi apa? Tabarakallah, ya sama juga, Allah mudah-mudahan Allah memberkahi. Kalimat redaksi yang berbeda, artinya sama. Iya. Selanjutnya, terakhir Ustaz, baca a'udzubillah tanpa bismillah ketika sampai di pertengahan surah Ustaz. ketika melanjutkan bacaan sebelumnya. Hanya a'udzubillah saja. Iya, ini bentuk adab ya. Karena dikatakan bahwasanya bagi orang-orang yang memulai membaca Al-Quran maka dia berta'awudz. Itu dalam ayat Al-Quran yang dikatakan. Maka membaca ta'awudz itu adalah bagi orang-orang yang ingin memulai membaca Al-Quran. Dan tidak ada secara dalil yang langsung ketika membaca Al-Quran itu dengan memulai dengan baca bismillah. Biarpun kita baca bismillah, bolehkah? Boleh. Karena kata Rasulullah itu kullu amalin la yubda'u bismillah fahuwa qati'. Ya kan? Setiap awal dari setiap awal dari pekerjaan tidak dimulai dengan bismillah, maka bisa terputus dari berkah, dikatakan. Bolehkah kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim pada pertengahan ayat? Maka dikatakan boleh juga. Tapi secara adab kata para ulama dikatakan ketika dari awal surah maka dimulai dengan ta'awuz dengan bismillah. Di pertengahan itu secara adab dikatakan tidak dimulai dengan bismillah. Karena perintahnya dalam ayat Al-Quran dikatakan adalah mulailah dengan ta'awuz. Jadi dalilnya mana? Dalilnya adalah karena kata Allah itu adalah memulai membaca Al-Quran falyasta'idz billah. Maka kemudian mulai dengan ta'awuz saja. Allah Ta'ala besok. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sudah habis nih Ustaz. Jadi kita harus undur diri dulu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan. Dan insya Allah di Jumat depan kalau ada waktu akan kita lanjutkan kembali. Insya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang telah berpartisipasi di kesempatan kali ini. Dan langsung aja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.